Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SDN Kabupaten Sulu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah dan bahagia selalu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah menyempatkan diri di sini bersama-sama saya dalam rangka kegiatan saya, yaitu pengelolaan kinerja kepala sekolah yang harus saya laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Iya, mengapa kita harus merencanakan pembelajaran? Menurut Bapak dan Ibu sekalian, penting nggak kita merencanakan pembelajaran di kelas? Coba saya boleh minta pendapatnya. Silakan. Ya, menurut saya, langsung jawabannya ya. Untuk jawabannya, menurut saya, mengapa kita harus merencanakan pembelajaran? Karena sebelum memberikan materi ke anak, kita lebih dahulu memilih tema atau modul ajar yang kita pilih atau pembahasan pelajaran yang akan kita sampaikan dan media-media pembelajaran yang harus kita siapkan untuk memberikan pemahaman kepada anak di hari-hari. Terima kasih atas jawabannya kepada Bapak. Artinya, berarti kita sangat perlu ya untuk merencanakan pembelajaran di kelas, dan berarti pembelajaran di kelas itu merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan. Kalau misalnya berikutnya, kenapa kita harus merencanakan pembelajaran? Ini adalah tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Dan bagaimana langkah-langkah membuat rencana pembelajaran? Saya rasa Bapak dan Ibu yang sudah lama, sudah berpengalaman mengajar, mengetahui ya, apa saja sih langkah pertama yang harus kita buat dalam merencanakan pembelajaran, atau yang disebut juga RPP ya, RPP atau modul ajar. Apa saja komponen yang ada di dalamnya? Materi ajar Ya boleh, indikatornya juga itu terus harus baru kegiatan. kegiatan awal, habis itu materi semuanya, terus kegiatan akhir gitu. Terima kasih jawabannya Bu Hasanah. Jadi dalam komponen yang ada di rencana pembelajaran tadi, Bu Hasanah bilang adalah CP pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah materi. Saya rasa masih ada yang ketinggalan. Ada yang mau melengkapi? Kegiatan ini pembuka sampai penutup sudah ada. Setelah melakukan semua kegiatan itu, ada hal penting juga yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Yang ada di dalam komponen RPP kita, dalam rencana pembelajaran kita. Biasanya kali ini perlu kegiatan pendahuluan menambahin lagi mungkin. Beda banget. Kalau menurut saya tambahannya itu RPD dan refleksi untuk latihan anak-anak agar pencapaian kita tercapai nggak yang kita sampaikan. Yes. Itu yang saya maksud. Ada satu komponen yang belum kita sebut, yaitu asesmen ya, penilaian KPD, juga refleksi dan kesimpulan. Ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran, kita harus membuat kesimpulan yang disampaikan oleh anak kita sendiri. Jadi, kita bisa bertanya, sudah belajar apa saja tadi kita hari ini? Kemudian refleksi bagaimana perasaan kalian
kasih Bu Kristiana atas jawabannya. Di dalam kelas kita sering menilai siswa sikapnya. Sebenarnya bisa kita tarik garis besar itu ada 3 hal. Pengetahuannya atau disebut kognitif, afektif, sikapnya dan psikomotorik dan penampilannya. Itu dalam pembelajaran kurikulum 13 tetapi di dalam kurikulum merdeka bahasanya ganti lagi. Itu adanya asesmen awal, diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian selama pembelajaran itu asesmen formatif ya, kita menilai refleksi dan evaluasi. Ketika kita ingin melakukan evaluasi, jadi jangan kita sibuk sendiri, kita harus bertanya langsung apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, mereka itu mampu nggak gitu. Kalau ternyata masih kurang, berarti kita masih perlu melakukan perbaikan daripada atau diulangi lagi. Ternyata masih ada beberapa hal yang anak-anak belum mengerti. Yang terakhir adalah refleksi juga sangat penting. Refleksi itu ibarat cermin. Ketika kita refleksi, hari ini saya sudah belajar apa ya tadi? Oh menurut saya yang sudah bagus ini, yang masih kurang bagus adalah ini. Itu bisa jadi bahan kita untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Itu saya rasa diskusi kita hari ini tentang bagaimana sih merencanakan pembelajaran yang efektif supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas itu sudah selesai. Terakhir dari saya ingin berefleksi. Bapak dari guru yang ada di sini, dari hal yang saya sampaikan, apa sih yang sudah didapatkan? Tadinya saya belum tahu seperti itu. Boleh saya tidak mendapatkan satu persatu. Dari guru sana dulu. Ya, dari pembelajaran hari ini apa sih yang sudah didapatkan? Dari pembelajaran hari ini ya saya jadi diingatkan kembali ya tentang urutan-urutan pembelajaran untuk anak-anak di kelas itu. Jadi saya ingatkan lagi gitu. Yang terlupa jadi ingat. Yang terlupa jadi ingat kembali. Terima kasih Bunda Rasa, Bu Nenek. Apa sih yang sudah didapat dari Untuk acara diskusi ini kita mendapatkan tambahan-tambahan pelajaran atau wawasan untuk di dalam kelas agar kita sebagai guru lebih wawasannya lebih tambah lagi, kemudian untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru agar anak didik kita juga harus berkualitas. Wes mantap. mantap sekali jawabannya. Terima kasih Bunda. Mungkin dari awal presentasi itu kita lebih tahu rapor pendidikan kita di Surakarta itu masih ada banyak jalan tuh, pertama dari literasi siswa dan numerasi. Kenapa siswa kita masih kurang literasi dan numerasi? Mungkin cara bacanya masih kurang. Kenapa? Dari apakah metode pembelajaran yang dibuat lalu yang ternyata saat kita memberikan pembelajaran membuat modul aja harus ada tahapannya, tahapan pembelajarannya sudah dipikirkan oleh kepala sekolah dengan baik sampai yang tadi dari yang penilaian kurikulum merdeka dan kurikulum 13 ada perbedaannya. Kita yang pertama kurikulum lamanya hanya menilai sikap pribadi, tapi di kurikulum merdeka kita sudah bisa melanjutkan mendiagnosis dasar awal sampai akhir, bahkan sudah sampai refleksi bagaimana siswa mau belajar apa, mau apa, kita menuruti minat bakat siswa dan agar menjadi minat literasi dan numerasi kita lebih baik lagi. Ini kayak itu. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban Bunda. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bunda Rasa. Sebenarnya itu saya menjawab tadi itu tidak jawab sama Payong. Saya hanya bisa menambahkan mungkin yang tadinya saya tidak tahu lebih diperjelas tadi yang Ibu sampaikan, lebih memahami tentang yang disampaikan
kasih materi, terus kita menyampaikannya lebih diperjelas, maksudnya lebih dipermudah. Terima kasih. Mungkin hanya belajar. Chris silakan ditambahin bisa dijawab. Sebenarnya jawaban saya udah dijawab. Mungkin dari diskusi ini saya jadi lebih memahami bahwa jadi kita masuk kelas itu sudah menyiapkan bahan ajar apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu zaman masuk ke dalam kelas, karena sebelumnya kita harusnya lebih direncanakan lagi agar kita bisa lebih jelas menjelaskan tentang pelajaran yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Mungkin itu aja. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari guru-guru hebat dari kita permana saat ini. Mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita diskusikan hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kelas bersama-sama, sehingga pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, kita bisa lebih memahami apa yang kita ada. Oh, satu lagi tambahan, selesai melakukan refleksi, sebaiknya kita juga menyampaikan besok kita akan belajar apa. Nah itu kadang-kadang kita di kelas masih lupa, kita harus menyampaikan setelah hari ini kita belajar ini, besok kita akan belajar yang lain gitu. Ya. Jadi saya sekedar mengingatkan ya, saya rasa Bapak Ibu guru di sini teman-teman semuanya sudah memahami dengan baik. Sekedar mengingatkan, mudah-mudahan dari ini semangat lagi menyiapkan pembelajaran. Terima kasih sekali lagi sudah menonton.